Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Kita sekarang masuk ke minggu ketiga. Jadi hari ini rencananya kita akan mempelajari mengenai integral parsial. Tapi mungkin sebelum saya lanjut membahas mengenai integral parsial, saya akan bahas dulu tugas minggu lalu ya, yang tidak mengizinkan yang belum mengumpulkan tugas sampai detik ini terakhir, berarti saya anggap tidak mengumpulkan gitu ya. Oke, jadi kita mulai. Saya share screen dulu. Ini kalian sudah pada pulang ke rumah apa masih di kampus posisinya? Hari ini lagi nggak ke kampus dulu, Bu, untuk pelajaran SBN tadi. Oh, terus jadinya gimana? Offline, Bu, hari ini. Offline. Online maksudnya, Bu. Jadi Vicon seperti ini? Lewat Jimit. Oh iya, maksudnya Vicon lewat Gimit kayak gini, kayak saya. Iya, Bu. Oh, itu kenapa alasannya? Karena Bu Ade ada rapat juga, Bu. Oke. Ya sudah kalau gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa saya bahas dulu tugas ini. Nah, ini adalah integral parsial, integral substitusi ya, dimana untuk menyelesaikan. Oke, sebenarnya di sini nggak semuanya ya, nggak semuanya bisa diselesaikan dengan integral substitusi. Jadi kalian harus bisa melihat gitu ya, bisa melihat atau ciri fungsi atau integran. Ini dalam integral ini disebut namanya integran. Bentuk integral seperti apa yang bisa kita cari integralnya dengan menggunakan metode substitusi gitu ya. Jadi untuk kalau diberikan soal integral gitu ya, kalian nggak akan diberikan ini selesaikan pakai dengan metode ini, enggak, tapi kalian yang diminta untuk mengidentifikasi atau menganalisa kira-kira dengan fungsi integran yang seperti ini itu metode mana yang cocok gitu ya. Jadi langkah pertamanya itu, jadi pertama kalau lihat integran mau menyelesaikannya ini diperhatikan dulu bentuk integrannya. Nah, setelah diperhatikan kira-kira metode mana yang cocok, kira-kira ini harus diselesaikan pakai metode yang mana gitu ya, pakai bisa dengan langsung rumus dasar aja yang kita pelajari di pertemuan pertama, atau harus menggunakan integral substitusi gitu ya, atau misalkan nanti juga kita akan belajar mengenai integral parsial, integral untuk fungsi rasional gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi tadi itu untuk fungsi integral tertentu dia cocok pakai metode mana untuk menyelesaikannya, atau metode mana yang bisa dipakai untuk menyelesaikan integral tersebut gitu. Nah, untuk contoh soal nomor 1 ini sebenarnya masih bisa diselesaikan dengan menggunakan metode biasa atau bisa juga digunakan metode integral substitusi. Nah, saya mau kasih lihatnya menggunakan metode substitusi aja ya. Oke, kalau pakai metode substitusi berarti harus ada yang dimisalkan. Misalkan kalian sudah bisa lihat kan ya layar saya. Ya, Bu, sudah terlihat. Oke. Bisa, Bu. Oh ya. Jadi misalkan U sama dengan 1 min X pangkat 3. Ini kita misalkan sebagai U. Oke, berarti di bawah kita akan cari DU-nya, kita turunkan. Ini kan fungsi variabelnya U ya yang dikirim, berarti turunannya sebenarnya turunan U itu 1 gitu ya. 1 DU karena terhadap variabel U. Jadi tulisnya DU aja. DU sama dengan 1 ini turunannya adalah 0 gitu ya. Min X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2. Terhadap variabelnya adalah variabel X. Jadi kita tulis min 3X pangkat 2 dx.
Oke, setelah itu kita cari dx. Oke, dari persamaan yang di atas kita dapatkan dx sama dengan supaya tinggal dx berarti ini pindah ke sini jadi 1 per ya. Jadi 1 per min 3x kuadrat du. Oke, seperti ini. Ya. Nah, setelah dapatkan du-nya dan dx-nya, kita substitusi pemisalan ini ke soal yang kita punya. Ini soalnya. Kita diminta mencari integral x 1 min x pangkat 3 kuadrat kali x pangkat 2 dx. Jadi kita gunakan integral substitusi untuk menyelesaikannya. Jadi kita punya integral di sini. Integral 1 min x pangkat 3. 1 min x pangkat 3 itu adalah u. Berarti itu bisa dirubah jadi u pangkat 2. Oke, masih dikalikan dengan x pangkat 2. X pangkat 2. dx-nya juga diganti. dx-nya adalah ini. Jadi 1 min x pangkat 3-nya adalah u. Pemisalan kita substitusi, ini u. Jadi u kuadrat x pangkat 2, dx-nya diganti 1 per min 3x kuadrat du. Nah, ternyata di sini kan ada yang habis ya, gitu. Jadi x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu habis. Oke, mana lagi ya? Oke ya, jadi di sini tinggal apa? 1 per min 3 du. Nah, karena 1 per min 3 itu enggak ada u-nya gitu ya. Jadi apa? Jadi bisa kita keluarkan dari integral ya. Jadi kalau terhadap variabelnya. Oke, ada yang udah masuk belum? Oh ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ya. Jadi di sini karena 1 per min 3 ini nggak ada variabel u-nya, dia bisa keluar dari integral, maka kita akan peroleh min 1 per 3 ya. Min 1 per 3 yang di dalam integral itu masih ada integral u pangkat 2 du. Nah, integral u pangkat 2 du itu bisa kita ini nih ya. Bisa kita integralkan dengan menggunakan rumus integral biasa. Ya, dengan menggunakan integral biasa. Jadi kita akan peroleh hasilnya sama dengan sama dengan min 1 per 3 u pangkat 2 du dengan menggunakan rumus biasa, rumus integral biasa ya, yang kita sudah dapatkan, yang sudah diberikan di pertemuan pertama. Integral x pangkat n dx itu ya, dalam hal ini kan variabelnya u, jadi integral u pangkat n du itu adalah 1 per pangkatnya ditambah 1, dalam hal ini pangkatnya adalah 2 ya, 2 tambah 1, jadi saya langsung aja per 3 gitu. U pangkat n plus 1, jadi u pangkat 2 tambah 1 pangkat 3 plus c, jangan lupa ini integral tertentu jadi plus c, jadi dapatkan hasilnya itu. Nah, setelah itu tinggal disederhanakan dan dikembalikan lagi variabelnya dalam X.
Jadi kita peroleh hasilnya adalah sama dengan min 1/9 ya. Oke, 1/9. U-nya adalah tadi apa? U-nya adalah 1 min X pangkat 3. Ya, U-nya sendiri adalah 1 min X pangkat 3 plus C. Oke deh ini hasilnya. Ya, untuk sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan untuk pembahasan soal nomor 1, tugas soal nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu, untuk nomor 1. Tidak ada ya. Oke, berarti kalau gitu saya lanjutkan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, pertanyaan saya kira-kira ini bisa nggak diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi? Untuk soal nomor 2, kalian kan sudah mengerjakan ya. Pertanyaan saya, apakah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, berarti kalian pakai apa mengerjakannya? Pakai integral biasa. Integral biasa. Ya. Jadi integral biasa, caranya apa? Yang kita rubah adalah bentuk fungsi integralnya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, sebenarnya ciri fungsi atau integran yang dalam integral ini namanya integran, pakai n, integran. Ciri integran yang bisa diselesaikan atau menyelesaikan integral dengan menggunakan metode substitusi itu, kalau kita ambil pemisahan U-nya, turunan dari U-nya itu pasti mengandung fungsi yang lain yang ada dalam integran tersebut, dalam fungsi tersebut. Di sini dilihat, ini kan kita ambil U-nya adalah 1 min X pangkat 3, turunan X pangkat 3 adalah X kuadrat. Nah, ini kan terkandung dalam turunan ini. Pasti ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Nah, bedanya kalau nomor 2 ini kan U-nya sama ya. Min 1 turunannya 0, min X pangkat 3 turunannya adalah min 3X kuadrat, gitu kan. Nah, padahal fungsi yang lain di sini tuh X, bukan X kuadrat. Jadi ini nggak bisa diselesaikan dengan menggunakan integral dengan metode substitusi untuk menyelesaikannya. Dia harus ya mau nggak mau, ini nantinya bisa digunakan integral parsial ya. Bisa menggunakan integral parsial, tapi dalam hal ini kan kita belum belajar integral parsial di sini ya. Jadi ya mau nggak mau pakai cara biasa. Itu pakai metode dasar ya. Nah, pakai metode dasar gimana caranya? Nah, fungsi integrannya ini harus dirubah. Fungsi integrannya ini harus dirubah sehingga apa? Sehingga bisa kita nanti gunakan rumus dasar yang sudah diberikan. Gitu. Nah, cara merubah integrannya ya pakai apa? Pakai penyederhanaan matematik ya yang kalian sudah pelajari. Di sini kan untuk aljabar 1 min X pangkat 3 kuadrat itu bisa dijabarkan jadi apa? Masih ingat nggak? 1 min X pangkat 3 kuadrat kalau dijabarkan jadinya apa? 1 min 2 apa? Atau saya gambarkan dulu di sini. Pakai kali pelangi ya. Ini kan 1 min X pangkat 3 kuadrat itu sebenarnya adalah 1 min X pangkat 3 dikali dengan 1 min X pangkat 3. Iya enggak? Iya, Bu. Oke. Nah, terus kali pelangi. Kalau dikali pelangi berarti nanti hasilnya yang diperoleh apa? Hasilnya apa? 1 min, ini kali ini 1. Oke, betul. Min 2 X pangkat 3 ya? Iya. Plus. Oke, plus, betul.
Plus apa? X pangkat 6. Ya, betul. Plus X pangkat 6. Betul sekali. Nah, ini yang kita substitusi. Jadi X pangkat 3, 1 min X pangkat 3 pangkat 2, yang ini kita ganti dengan ini. 1 min 2 X pangkat 3 plus X pangkat 6. Ini kita ganti. Nah, jangan lupa di sini masih dikalikan dengan X dx. X dx. Itu. Nah, seterusnya supaya bisa menggunakan rumus dasar, ini harus dikalikan lagi. Ya, kalikan fungsi integralnya masih harus disederhanakan. Maka kalau kita sederhanakan menjadi integralnya adalah ini kali ya, kali pelangi 1 kali X jadinya X ya, min apa? 2X pangkat 4 ya, plus X pangkat 7. X pangkat 7. Oke, betul. X pangkat 7. Oke, ini kita selesaikan masing-masing ya. Dengan menggunakan rumus dasar, ini ada kurang, ada tambah, jadi bisa dipecah masing-masing jadinya. Oke, ini akan jadi sama dengan integral apa? Mau langsung apa? Satu-satu dulu dipisahin. Kalau satu dipisahin, jadi ini integral dx, x gitu ya. Oke, dikurang integral 2x pangkat 4. Oke, x pangkat 4 ditambah integral x pangkat 7. Jadi kita pisahkan masing-masing karena bentuknya sekarang sudah penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini masing-masing bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar, ya enggak? Jadi integral X itu adalah apa? Pangkat X itu kan saya pangkatnya 1 ya. Jadi pangkatnya enggak ditulis, jadi apa? 1/2. Betul, 1/2 X pangkat 2 X kuadrat ini. Oke, betul. X pangkat 2 X kuadrat min 2/5. Oke, betul. Min 2/5 X pangkat. Oke ya, X pangkat 5 tambah 1/8. 8 ya, tepat. 1/8 X pangkat 8. Iya, X pangkat 8. Jangan lupa plus C, karena ini integral tak tentu. Oke, selesai. Sampai sini. Ini dia jawabannya. Gitu. Ya, sudah. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Nomor 3 bisa nggak ini diselesaikan pakai integral substitusi? Bisa nggak kira-kira? Oke, Bisa, yang lebih, ya bisa betul. Yang lebih kayaknya bentuknya lebih ruwet kan yang ini ya, X pangkat 2 min X ya. Ya, ada diturunkan jadi 2X. Nah, ini ada 2X. Turunannya adalah 1. Ini 1. Ternyata apa? Turunan dari ini itu integral substitusi. Jadi yang kita misalkan jadi U-nya, misalkan U sama dengan X kuadrat min X. Oke, berarti kalau gitu kita peroleh DU sama dengan apa? X kuadrat turunannya adalah 2X dikurang X turunannya 1 ya. X, jangan lupa DX. Menentukan terhadap variabel X. Nah, ini bisa kita kurungkan supaya nggak kecampur dengan X, kecampur dengan DX.
Nah, ini kalau kita buat dx-nya, maka kita dapatkan dx sama dengan apa? Dx sama dengan apa? 1 per? 2x min 1. Iya, Du. betul. 1, iya, 2x min 1. Jangan lupa du, betul sekali. Pemisahan ini yang kita substitusi ya. Kita substitusi ke soal yang kita punya. Maka kita akan dapatkan ini kita akan dapatkan sama dengan integral dx. Nah, ini x kuadrat min x itu adalah u yang tadi kita misalkan dengan u, maka kita akan tulis ini jadi u pangkat 4. 2x min 1 tetap tulis lagi 2x min 1 karena ini enggak sama dengan pemisalan yang kita punya. Nah, dx-nya diganti dengan ini 1 per 2x min 1 du. Dx-nya. Kenapa? Karena kita mau sekarang integralnya terhadap variabel u. Jadi harusnya du. Nah, setelah itu, adakah yang bisa dicoret habis ini pembagian? Kita lihat di sini ada 2x min 1. Ya, di bawah juga ternyata ada 2x min 1. Jadi ini habis. Habis itu artinya nilainya kayak 5 dibagi 5 kan hasilnya 1 ya. Jadi ini 2x min 1 dibagi 2x min 1 hasilnya 1. U pangkat 4 kali 1 yang nggak ngaruh. Hasilnya tetap U pangkat 4. Oke, jadi di sini kita punya sama dengan integral du yaitu U pangkat 4 fungsinya. Oke, nah ini pakai rumus dasar ya. Kalau sudah seperti ini gunakan rumus dasar. Rumus dasarnya apa? 1 per pangkatnya tambah 1, 4 tambah 1, 5. U pangkat berapa? 5. Oke, betul. U pangkat 5 plus C. Oke, dikembalikan lagi pemisalannya. Jadi kita peroleh sama dengan U-nya diganti dengan U-nya diganti dengan ini. Oke, seperti itu. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan nomor 3, apakah ada yang ingin diskusikan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sama ya, ini kita misalkan. Oke, pemisalan kita. Misalkan U sama dengan siapa? Ini siapa di sini? 3x atau x kuadrat plus 2? X kuadrat plus 2, Bu. Iya, betul. Lihat ya, carinya yang pangkatnya lebih tinggi dan biasanya fungsinya lebih panjang. Oke, berarti ini kalau kita turunkan, kita dapatkan apa? Apa yang kita dapatkan? Du sama dengan 2x dx ya. Itu. Karena 2 turunannya 0, jadi nggak usah ditulis. Oke, berarti dari sini kita dapatkan dx sama dengan apa? Dx sama dengan 1 per 2x. Iya, betul. Iya, 1 per
2x du. Oke, nah pemisalan ini kita substitusi ke soal yang kita punya. Jadi kita tulis lagi soalnya. Oke, kalau kita tulis lagi soalnya seperti ini. Ini terus kita substitusi pemisalannya. Jadi integral, nah bagian penyebutnya atau bagian atasnya itu tetap 3x, nah bagian pembilangnya yang bawahnya itu adalah u gitu ya. U, D siapa? D, U ya, maunya DU, berarti dx-nya diganti. Dx-nya sendiri adalah 1/2x DU. Ya, jadi dx-nya diganti dengan pemisalan ini juga. Supaya variabelnya semua sama dalam U. Nah, ternyata bagian yang nggak sama itu bisa kita sederhanakan ya. 3x dibagi 2x, jadi sama-sama x. X-nya habis gitu ya. Jadi kita punya apa? Jadi kita punya apa namanya? Konstantanya adalah 3 kali 1, 3 bagi 2, jadi 3/2 ya. Jadi kita bisa tulis 3/2 itu kita keluarkan dari integral karena tidak mengandung variabel U. Nggak apa-apa, keluar dari integral. Oke, ini akan sama dengan 3/2 integral apa? 1/U DU. Oke, ini dia seperti ini. Nah, setelah kita turunkan, integral 1/U DU itu apa? Integral 1/U DU apa? U pangkat min 1 kan nggak bisa ya. Ini kan kalau dinaikin ke atas U pangkat min 1. Kalau pangkatnya bertambah 1, min 1 tambah 1 jadi U pangkat 0 jadi 1. Jadinya ngawur, nggak bisa. Dia punya rumus khusus. Apa rumusnya, ada yang inget? Pakai len, Bu. Iya, betul. Jadi kalau 1/U DU, rumusnya adalah hasil integralnya len siapa? Dari U. Len U, betul. Len U jangan lupa plus C. Oke, ini kita substitusi U-nya, jadi kita punya apa? 3/2 dan U-nya adalah tadi siapa U-nya? X kuadrat plus 2. Sebenarnya ini nggak ngaruh sih ya. Ini boleh tanda, kalau di sini dalam hal ini tanda kurung sikunya boleh diganti jadi kurung tutup, kurung buka, karena apa? Karena nilainya selalu positif, X kuadrat plus 2. Tapi kalau nilainya tanda mutlak, karena apa namanya ya, fungsi len itu hanya ada untuk bilangan positif. Oke, soal 4 selesai. Sekarang yang terakhir soal 5. Ini ada pangkat ya, menggunakan pangkat. Jadi saya sengaja kasih contoh soal yang agak lebih variatif. Ini sama, ini harus diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Jadi kita misalkan U-nya pasti yang bentuknya lebih panjang ya. Jadi U-nya adalah U sama dengan apa? Oke, ini 3-nya itu di atas ya, pangkat ya, pangkat dari apa namanya? Oke, enggak salah saya. Benar, ini enggak pangkat. Ini yang di atas pangkat 2x, yang di bawah pangkat 2x plus 3. Jadi U-nya adalah pangkat 2x plus 3. Oke, selanjutnya kita turunkan, maka kita peroleh DU sama dengan
E pangkat 2X turunannya adalah turunan fungsinya. Jadi E pangkat 2X turunannya sama, E pangkat 2X. E pangkat 2X. Nah, jangan lupa dikalikan dengan turunan yang atasnya. 2X turunannya adalah 2. Jadi ini masih dikali 2. Dikali 2. Nah, cuma biasanya bilangan itu taruh depan. Maka di sini saya taruh depan. Jadi ini turunannya. Tuh ya. Di E pangkat 2X turunannya adalah 2 E pangkat 2X. Plus 3. 3 turunannya adalah 0. Jadi nggak usah ditulis. Langsung DX. Oke, sampai sini ini ada yang ingin ditanyain nggak? Bisa dipahami nggak? Turunan E pangkat Fx. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, berarti kalau gitu ini kita apa ya? Kita buat jadi dx ya. Dx sama dengan apa? 1 per 2 E pangkat 2X. 1 per 2 E pangkat 2X DU. Substitusi pemisalannya. Substitusi pemisalannya. Maka akan kita dapatkan. Kok nggak mau? Oke, ini akan sama dengan integral ya terhadap variabelnya nanti dalam U. Oke, DU ini pasti E pangkat 2X-nya tetap E pangkat 2X yang di atas. Nah, bawahnya adalah U. E pangkat 2X plus 3 tadi misalkan U. Nah, dx-nya diganti dengan ini 1 per 2 E pangkat 2X DU. Adakah yang habis di sini? Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dibagi? Ini ya, E pangkat 2X. Ini pangkat 2X. Dia nggak bisa. Kenapa goyang-goyang terus nih? Oke, ini juga di bawah ada E pangkat 2X. Ya, 1 per 2. Nah, itu bisa keluar dari integral. Ini sama dengan 1 per 2. Ini ya, 1 per 2-nya keluar. Ini kan E pangkat 2X, E pangkat 2X habis. Ini sisa di dalam integralnya adalah apa? 1 per U ya. 1 per U DU. Nah, ini sama dengan yang tadi. Integral 1 per U DU adalah ln U ya. Ini kan sama dengan 1 per 2 ln U plus C. Jangan lupa plus C. Nah, ln U-nya kita substitusi balik jadi 1 per 2 ln siapa? U-nya tadi adalah ini. 2 E pangkat 2X plus 3. Oke, plus C. Ya, gimana sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Itu untuk turunan dari E pangkat 2X, itu kenapa ya, Bu? 2X yang jadi pangkatnya itu kenapa nggak berubah ya, Bu?
Jadi tetap 2X. Kan biasanya kalau turunan dikurang 1 ya, Bu. Tapi kenapa untuk E tetap? Memang rumusnya seperti itu. Jadi turunan, jadi kalau kita punya ya, sini saya tambahkan not ya. Itu rumus untuk fungsi E pangkat. Jadi kalau E pangkat X, turunannya tetap E pangkat X, gitu ya. Jadi oke, turunan. Pengaruh ke sini bentar. Nanti ini akan saya share. Oke. Turunan fungsi. Oke, khususnya untuk fungsi E pangkat ya. Untuk kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, ya, maka turunannya Y aksennya itu tetap ya, tetap Y pangkat X, E pangkat X. Tapi kalau kita punya fungsinya adalah Y pangkat fx, ini di atasnya itu fungsi dalam X, maka turunannya sebentar. Oke ya, maka turunannya itu adalah F aksen X, F aksen X kali E pangkat fx. Nah, dari rumus ini jika diturunkan ke jika kita implementasikan ke fungsi E pangkat 2X, jadi ini adalah contoh yang rumus kedua E pangkat fx ya, fungsi dalam X, dimana fungsinya adalah 2X gitu ya. Nah, berarti turunan dari ini itu adalah turunan yang atas, turunan dari X adalah 2, dikali dengan ininya tetap E pangkat 2X ya, rumusnya karena seperti itu nih. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan E pangkat fx, maka turunannya itu adalah kita turunkan dulu pangkatnya, F aksen X dikali dengan fungsi E pangkat tersebut. E pangkat fx nggak berubah. Ya, karena memang rumusnya seperti itu. Kalau mau tahu kenapa dapatnya seperti itu bisa kita pakai definisi turunan dari limit ya. Oke, gitu jawabannya. Menjawab tidak? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Yang lain gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti ini akan saya share. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke materi kita yang baru, yaitu mengenai integral parsial. Oh, sedikit sekali materinya. Ya, integral parsial. Di integral parsial, definisi integral parsial. Jadi sebenarnya di sini kita punya dua fungsi ya, fungsi U dan V ya, di mana ini menjelaskan awal mula ya, awal mula definisi integral parsial. Sebenarnya kalau di SMA mungkin langsung diberikan ya, integral parsial rumusnya integral U kali dV. Oke, bentar diperbesar dulu Pak. Oke ya. Ya, kalau itu langsung diberikan rumusnya integral U dV sama dengan U kali V min integral V du. Jadi kita harus tahu mana U-nya, mana dV-nya. Nanti kalau sudah tahu U-nya, cari du-nya karena kita butuh du di sini. Terus kalau sudah tahu dV-nya, kita integralkan untuk mendapatkan V-nya.
gitu ya. Karena kita butuh V di sini, nanti kita pakai rumus ini. Nah, itu ini rumus integral parsial. Tapi awal mula datangnya rumus ini sebenarnya dari turunan ya, dari turunan fungsi gitu ya. Karena memang kan integral itu yang disebutnya sebagai anti turunan atau kebalikan dari turunan. Jadi kalau kalau kalian ingat rumus turunan fungsi ya, U kali V itu adalah apa? U kali dV tambah UV aksen ya. U aksen V gitu ya kan, plus UV aksen. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita turunkan fungsi U kali V, maka turunannya adalah U kali V aksen tambah V kali DU ya. V aksennya DV, U aksennya DU gitu. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan UDV-nya ya, maka VDU-nya pindah jadi minus di sini. Ya, jadi UDV itu sama dengan DUV dikurang VDU. Nah, kalau kita integralkan, kita beri integral yang di kiri dengan yang di kanan, maka kita punya integral UDV sama dengan, nah, integral dari turunan UV. Jadi hasilnya integral dan turunannya saling menghilangkan, jadi hasilnya adalah UV min integral VDU. Nah, itu awal mula atau apa ya ceritanya bagaimana muncul integral parsial. Integral parsial adalah U kali dV sama dengan U kali V min integral VDU. Oke, nah ini pemilihannya di mana yang menjadi dV itu adalah harus bagian yang mudah untuk diintegralkan ya dengan menggunakan rumus dasar, dan yang menjadi integral VDU itu biasanya itu akan menjadi yang tidak terlalu rumit atau akan berkurang kerumitannya daripada integral UDV gitu. Oke, nah di sini lihat contohnya. Contoh 1, integral X pangkat 3 E pangkat X kuadrat. Ini kita nggak bisa menggunakan integral substitusi. Kenapa? Karena kalau kita ambil U-nya adalah X pangkat 3 gitu ya, X pangkat 3 turunannya adalah X kuadrat. Itu tidak mencakup E pangkat X kuadrat ya, karena E pangkat X kuadrat dengan X kuadrat itu beda gitu. Jadi nggak habis, jadi nggak bisa pakai integral substitusi, jadi nggak mau pakai integral parsial. Dimana di sini kita misalkan yang menjadi U-nya adalah X pangkat 3 ya, dan dV-nya adalah X, yang menjadi U-nya adalah X kuadrat, dan yang menjadi dV-nya adalah E pangkat X kuadrat X dx. Nah, kenapa ini dicopot? Karena ini kan sebenarnya X pangkat 3 ya, tapi yang kita ambil sebagai U nggak X pangkat 3 tapi hanya X kuadrat. Nah, sisa X satunya itu diambil ke dV-nya. Kenapa diambil ke dV-nya? Supaya nanti ini bisa diintegralkan. Karena tadi ingat kalau integral X kuadrat itu kan berarti turunannya adalah 2X, berarti harus mengandung X ini nih. Nah, jadi ini ntar sebenarnya dV-nya dikerjain dengan menggunakan integral substitusi. Gitu. Nah, di sini ini U-nya, berarti DU-nya kita adalah punya 2X dx, dan V-nya integral dari ini E pangkat X kuadrat X dx itu adalah setengah E pangkat X kuadrat. Nah, dapat V-nya dari mana? Itu dari integral substitusi. Oke, mungkin saya lebih detail bentar. Akan saya lebih detail di sini. Oke, kita punya soalnya. Atau nanti kita lihat, nanti ini ada caranya sudah saya detail di bawah. Untuk contoh 1. Ya.
Jadi ini terima aja dulu. Semua ini bisa diselesaikan dengan menggunakan integral substitusi. Jadi misalkan bahwa U-nya adalah, jangan U lagi, nanti sama dengan U yang di sini. Misalkan adalah Y, misalkan Y-nya adalah X kuadrat, berarti DY-nya ada, oke. X, misalkan Y-nya adalah E pangkat X kuadrat, maka DY-nya adalah X kuadrat, turunannya adalah 2X kali E pangkat X kuadrat. Itu nanti dapat DV-nya seperti ini. Ini kalau substitusi ke rumus, DV adalah apa? U kali V, U-nya adalah X kuadrat, dikali V-nya adalah X pangkat X kuadrat. Ini harusnya salah nih ya, ini harusnya X pangkat 3 ya. Ini harusnya salah nih. U-nya X kuadrat, oh enggak, sorry, saya yang salah. U-nya X kuadrat, U kali V ya. U-nya X kuadrat dikali V-nya ini, setengah E pangkat X, jadi ini benar ya. Dikurang integral V du. V-nya ini U kali V min integral V du ya. V-nya adalah setengah E pangkat X kuadrat kali du-nya adalah, du-nya adalah 2X dx ya. Jadi setengahnya habis. Oke, tinggal X E pangkat X kuadrat dx. Nah, ini sebenarnya adalah dv. Ya, sebenarnya adalah dv sendiri. Kalau diintegralkan, hasilnya adalah setengah E pangkat X kuadrat plus C. Oke, nanti pas saya kerjakan ini dengan menggunakan cara lain. Oke, lihat contoh nomor 2. Temukan integral dari ln X kuadrat plus 2 dx. Jadi misal ini di sini yang menjadi U-nya adalah ln X kuadrat plus 2 dan dv-nya adalah dx. Maka ini kalau kita turunan ln adalah 1 per ini ya. 1 per fungsinya dikalikan dengan turunan fungsinya. Jadi 1 per X kuadrat per 2 dikali turunan X kuadrat plus 2. X kuadrat turunannya adalah 2X plus 2, turunannya 0. Maka dapatkan ini turunannya. Ya. Jadi hampir mirip kayak fungsi E tadi. Jadi kalau E pangkat kan dia nggak berubah fungsinya ya, dikalikan langsung dengan turunannya. Tapi kalau ln itu fungsinya berubah jadi 1 per kali dengan turunan fungsinya. Oke, ini du-nya, V-nya berarti adalah X ya. Oke, V-nya sama dengan X. Kenapa V-nya sama dengan X? Kan ini kan dv, dv-nya adalah dx. Berarti kalau diintegralkan, artinya V sama dengan X. Oke, ini integralnya kita akan selesaikan. Jadi ln X kuadrat plus 2 dx itu sama dengan X kali ln X kuadrat plus 2 U kali V. U-nya ada ini ln X kuadrat plus 2 dan V-nya adalah X. Jadi U kali V, X kali ini dikurang integral V. V-nya adalah ini. Oke, V-nya adalah X PDU. DU-nya adalah ini. Nah, ini kenapa jadinya kan karena V-nya adalah X, berarti dikalikan dengan DU, jadinya ini 2X kali X, jadi 2X kuadrat ya. Ya, jadi seperti ini. Ini kalau dijabarkan, jadi ini tetap X ln X kuadrat plus 2 dikurang integral. Oke, ini kenapa jadi seperti ini? 2X kuadrat per X kuadrat plus 2 min 4. Oke. Bentar. Ya, ini dirubah pakai ini ya, pakai integral substitusi. Ini lihat aja deh, ini pakai integral substitusi nih. Sorry, bukan integral substitusi, ya benar integral substitusi, tapi integral substitusi trigonometri. Gitu.
nanti kita bahas. Ini di skip aja ya, dari sini ke sini. Yang penting yang dari sini ke sini kita menerapkan rumus integral U kali dV sama dengan U kali V min integral V dU. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan integral dengan menggunakan metode parsial itu ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Jadi kalian nggak perlu pakai rumus U kali V min integral V dU. Jadi kalian bisa pakai rumus ini disebutnya namanya rumus reduksi. Di mana rumus reduksinya di sini ada 3. Oke, ada 3 ya, benar ada 3. Rumus yang pertama integral X pangkat M, E pangkat AX dx itulah 1 per A, X pangkat M kali E pangkat AX, min M per A integral X pangkat M min 1, E pangkat AX dx. Rumus ini dapat dari mana? Karena menjalankan banyak diturunkan ya. Gitu. Jadi dapat rumus seperti ini. Rumus kedua, ini jika ada perkalian antara X pangkat M dengan fungsi trigonosin, yaitu sin Bx, maka hasil integral parsialnya atau hasil integralnya dengan menggunakan metode substitusi parsial. Metode parsial itu hasilnya adalah min 1 per Bx pangkat M, cos Bx plus C ditambah M per B, integral X pangkat M min 1, cos Bx plus C dx. Nah, yang bawah ini untuk rumus integral parsial jika menggunakan bentuk integralnya atau fungsinya adalah X pangkat M dikalikan dengan fungsi trigono cos. Hasil seperti ini. Ya, coba dilihat dulu. Nah, bagaimana menggunakan rumus ini? Sebenarnya rumus ini jadinya tadi bisa dipakai nih untuk menyelesaikan contoh 1 tadi. Gitu ya. Rumus reduksi ini. Ya, ini contohnya hampir mirip dengan contoh 1, cuma pangkatnya berubah, berbeda. Ya, tadi kan contoh 1 itu X pangkat 3 E pangkat X kuadrat. Kalau sekarang X pangkat 3 E pangkat 5X dx. Oke, maka turunannya adalah, perbedaannya tadi apa? Kalau tadi di contoh 1 fungsinya itu bentuk X-nya X pangkat 2 ya. Kalau di sini rumus ini hanya berlaku untuk X-nya pangkat 1, jadi E pangkat AX. Oke, maka hasilnya dengan menggunakan rumus reduksi, ini adalah apa? Ini kita lihat rumusnya ya. Nih, 1/A X pangkat M, E pangkat AX, jadi hanya 1/A, A-nya diambil dari depannya si X, ya, jadi ini 1/5 ya, 1/A 1/5, ini tidak berubah, X pangkat 3 kali E pangkat 5X dikurang apa rumusnya? M per A. M per A, M-nya adalah pangkat dari si X. M, pangkat dari X berarti 3 per pangkatnya E 5. Jadi 3/5 integral U-nya adalah X kuadrat ya. Oke, jadi X-nya pangkatnya berkurang 1, E pangkat AX. Pangkatnya berkurang 1, E pangkat ini tetap 5X dx. Ini diturunkan min 3/5. Nah, ini tetap dikali silang ya. Min 3/25 X kuadrat E pangkat 5X min kali min plus 3 kali 2 6 per 2 5 integral X kali E pangkat 5X. Oke, selanjutnya ini X E pangkat 5X diturunkan lagi secara parsial ya.
Jadi tetap 1/5 X pangkat 3 5X min 3/25 X kuadrat pangkat 5X ditambah 6/25. Nah ini pakai rumus yang tadi lagi, rumus fungsi reduksi dulu lagi, rumus reduksi. Di mana M-nya adalah 1 dan A-nya adalah 5. M-nya 1 ya, X pangkat 1. Jadi apa? 1/M 1/5X pangkat 5X dikurang 1/5 integral ini pangkatnya berkurang 1 X pangkat 0 pangkat 5X dx. Oke, berarti ini kalau dikali silang jadi hasilnya 6/125 X kali pangkat 5X. Jadi dikalikan min 6/125 integral X kali pangkat 5X dx. Oke, ini tetap 1/5 X pangkat 3 pangkat 5X min 3/25 X kuadrat pangkat 5X ditambah 6/125 X kali pangkat 5X min, nah ini integral ya, integral untuk fungsi E ya, 1 per pangkatnya 1/5 ya, 1 per F aksen. Dengan ini jadi 1/5 kali pangkat 5X plus C ya. Ini tahu turunannya di mana, itu ada di pertemuan pertama untuk turunan fungsi eksponen E. Oke, tinggal disederhanakan maka hasilnya adalah seperti ini. Silakan sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan diperhatikan, dilihat apakah ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau biar ini lebih terasa, ini saya copy. Ini karena ini menggunakan fungsi reduksinya lebih dari sekali ya di sini. Nah, ini menggunakan rumus reduksi ini nih. Gede banget ya. Ini. Oke. Nih, diperhatikan ya. X pangkat M, di sini M-nya adalah 3. Pangkat 5X. Jadi A-nya adalah 5. Dengan menggunakan rumus yang di samping, rumus reduksi ya, sudah tertulis juga di atas. Kita tinggal substitusi, dia tinggal dimasukin aja nih 1 per A-nya adalah 5 untuk kasus ini, jadi 1/5. Ini tetap kan X pangkat M, pangkat AX, jadi tetap X pangkat 3, pangkat 5X. Dikurang M per A, M-nya adalah 3. Jadi M itu pangkatnya X, A itu pangkatnya E. Jadi 3/5 integral
Nah, pangkat dari X sekarang berkurang, jadi X pangkat 2, E pangkat 5X. Nah, di sini ini udah selesai kan? Ya. Nah, bagian ini yang belum kita selesaikan. Nah, ini diselesaikan lagi dengan menggunakan rumus reduksi lagi, tapi sekarang yang jadi M-nya berapa? M-nya 2, gitu. Jadi sama lagi 1 per A 1/5 X kuadrat E pangkat 5X dikurang ini ya. M per A 2/5 integral pangkat X yang berkurang 1. Nih, X pangkat M min 1. 2 kurang 1 X, E pangkat 5X. Nah, bagian ini nanti kan kita kalikan dulu nih. Kita kalikan pelangi. Min 3/5-nya dikali ke dalam. Jadi min 3/5 X kuadrat E pangkat 5X ditambah 6/25 integral X kali E pangkat 5X. Nah, di sini ini menggunakan rumus reduksi lagi yang ini, di mana X-nya X pangkat 1. Ya, jadi M-nya sama dengan 1. Tapi jadi X-nya itu menurun. Jadi pertama X-nya pangkat 3 dipakai reduksi sekali di X pangkat 2. X pangkat 2 pakai lagi rumus reduksi nanti X pangkat 1. X pangkat 1 nanti direduksi lagi, digunakan lagi rumus reduksi, dapat X pangkat 0. X pangkat 0 kan itu udah 1, udah selesai. Nah, itu pakai rumus integral biasa kalau udah X pangkat 1. Gitu. Jadi kita hanya punya tinggal E pangkat AX dx gitu. Ya, gimana? Silahkan dilihat apakah ada pertanyaan untuk rumus reduksi ini. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak di sini? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Itu berarti kita ngerjainnya sampai X-nya 0 ya, Bu? Sampai M-nya 0, betul. Karena kalau sampai M-nya 0, kan ini ntar jadinya X pangkatnya habis. X pangkatnya habis, jadi hanya muncul integral E pangkat gitu. Nah, ini kan bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus dasar.
rumus dasar. Kan ada ya integral E pangkat fx dx kan ada ya waktu di pertemuan pertama rumusnya. Coba saya buka materinya, sepertinya ada deh. Ada nggak? Oke, di mana ya 14.2? Oke, ya ini apa file yang pertemuan pertama ya. Nah, ini integral E pangkat X dx. Oke, saya nggak memasukkan ya yang E pangkat E pangkat fx ya. Coba kalau E pangkat fx berarti sebenarnya harus dia menggunakan rumus substitusi sih, pemakai pemisalan. Gitu. Atau mau langsung seperti ini juga nggak bisa aja sih. Saya tambahin aja ya. Kalau kita punya di sini integral E pangkat fx. Oke, atau E pangkat ax. Jadi nanti kalau udah ketemu E pangkat ax gitu ya, kalian tinggal langsung pakai rumus dasar ini. Hasilnya adalah 1/A sebenarnya. Nah, 1/A. E pangkat ax deh, itu aja sih. Ya, makanya di sini nah di sini ini kan x pangkat 0 ya, x pangkat 0 itu kan 1 ya, jadi tinggal E pangkat 5x dx. Hasil integralnya adalah 1/5 E pangkat 5x gitu. Kan 1/A tadi ya, 1/A E pangkat ax gitu. Bu, makasih Bu. Ya sama-sama. Yang lain gimana? Yang lain ada yang ingin bertanya tidak? Silahkan. Ibu, saya izin bertanya Bu. Iya, silahkan. Apabila kan di soal ini kan tulisannya integral x pangkat 3 ya. Terus E-nya ada 5x-nya, ada variabel laginya. Nah, tapi kalau misalnya nanti ketemu soal yang x pangkat misal 6x gitu Bu. Itu kira-kira pengerjaannya gimana? X pangkat 6x. Semisal kayak gitu. Ada E pangkatnya juga? Iya, contoh soalnya sama persis kayak gini, tetapi di variabel bagian atasnya ada di ya ada pangkat variabelnya, ya benar Bu. Di pangkatnya ada variabel lagi. Ini nggak bisa pakai integral nggak bisa langsung pakai rumus ini gitu. Tapi bisa kayaknya pakai integral parsial. Mau dicoba? Boleh Bu. Saya soalnya takutnya kalau ketemu ada yang soal yang kayak gitu. Oke. Integral x pangkat. Kalau variabel lagi. Itu nanti deh, itu bukan pakai integral parsial. Itu nanti kita bahas nanti. Itu karena apa? Karena kecuali di sini misalkan AX ya. A pangkat X. Jadi kalau X pangkat X, jadi itu fungsinya variabelnya tapi jadi pangkat juga. Jadi itu nggak bisa pakai integral parsial. Jadi nanti itu kita bahas di bukan pakai metode ini gitu. Ya, kan bentuknya jadi gini ya, mungkin pertanyaan kamu.
Oke, mana? Oke, ininya ini 3x gitu. Ya Bu, kayak gitu. Nah, ini kan x, variabelnya x, tapi ini pangkatnya x. Nah, ini juga nggak bisa nih kayak pakai integral parsial. Ya, nanti kita bahas apa namanya, saya cari coba metodenya ini kalau misalkan ada integral yang seperti ini pakai apa. Gitu. Oke, baik Bu. Terima Iya. kasih sebelumnya Bu. Iya, sama-sama. Oke, makasih pertanyaannya. Nanti kita bahas di minggu besok ya. Karena saya juga lupa metodenya apa. Karena ya itu tadi yang saya bilang bahwa integral itu metodenya banyak ya. Metodenya banyak. Ada rumus dasarnya juga tadi ada berapa tadi saya tambahin lagi 11 ya. Terus ada integral substitusi, ada integral parsial, ada integral untuk fungsi trigono, terus ada integral untuk fungsi rasional gitu. Nah, itu metodenya banyak, tapi kalau kita ketemu integral kayak gitu tadi, kita nggak dikasih tahu metodenya apa, yang mana yang dipakai untuk menyelesaikan integral itu. Jadi kalian yang harus apa ya, tahu untuk masing-masing bentuk integral cirinya itu seperti apa. Tapi ada juga sih sebenarnya kayak contoh tadi yang tugas kalian tadi kan ada ya, dia sebenarnya bisa di nomor 2 tadi saya selesaikan pakai metode substitusi, pakai metode biasa. Sebenarnya itu kalau mau pakai nomor 1 itu sebenarnya bisa kalau diselesaikan pakai yang biasa nih, tugas yang tadi ya. Oke, nah tugas yang ini sebenarnya bisa diselesaikan kalau mau kita jabarkan 1 min x pangkat 3 kuadrat, nanti ini dikalikan, jatuhnya nanti kita seperti mengerjakan soal nomor 2 dengan menggunakan fungsi integral biasa itu bisa. Tapi di sini saya lebih milih pakai pakai substitusi. Kenapa? Karena supaya lebih cepat gitu. Hasilnya sama gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti untuk pertanyaan itu kita bahas minggu depan aja. Kalau ada X, terus ada pangkat lagi, X-nya jadi pangkat. Oke, itu kayaknya pakai pemisalan. Ada juga kan yang mengintegralkan itu, untuk mengintegralkannya kita learn-kan dulu fungsi integralnya, itu ada yang seperti itu. Kayaknya itu deh, yang X punya pangkat lagi X. Saya cuma agak lupa. Karena sebenarnya saya udah lama juga nggak ngajar integral. Itu mata kuliah ini. Oke, makasih pertanyaannya ya. Tadi yang bertanya siapa? Gladys. Oke, ya, yuk. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Didiskusikan lagi? Udah cukup Bu. Ya? Oke. Ya, kita lanjutkan ini ternyata untuk bentuk integral parsial. Jadi ternyata integralnya bisa dipartisi gitu ya. Itu bisa juga diselesaikan dengan namanya metode Tanzalin. Mungkin kalian pernah dengar. Jadi metode Tanzalin ini itu dibuat dibuat tabel ya, supaya lebih sistematik untuk memudahkan prosedur
integralan parsial. Itu aja sih sebenarnya. Jadi dibuat tabel. Nah, nanti kita harus menentukan mana yang jadi U-nya dan mana yang menjadi DV-nya. Nah, kalau si U itu kita turunkan terus sampai nanti jadi 0 turunannya, sedangkan yang DV kita integralkan terus sampai sebelahnya itu udah 0. Nanti hasilnya itu tinggal dikalikan ini kali ini ya, dimana ini pertama tandanya mulai plus, terus ini dikalikan tandanya min, terus kalau masih ada bawah lagi lanjutkan lagi tandanya plus, jadi tandanya selang-seling. Oke, kita lihat contoh 3 tadi yang ini dikerjakan dengan menggunakan metode ditulis dengan menggunakan tabel gitu ya, menggunakan metode Tanzalin. Oke, kita punya ini X pangkat 3. U-nya X pangkat 3. Kenapa dipilih U-nya X pangkat 3? Karena nanti kalau X pangkat 3 kita bisa turunkan hasilnya jadi 0. Tapi kalau E pangkat itu bagaimanapun kita turunkan dia nggak akan bisa menghasilkan 0. Karena E pangkat fungsinya ada integralnya turunannya ada E pangkatnya lagi. Jadi nggak mungkin menghasilkan 0. Jadi yang diambil untuk yang diturunkan adalah X pangkat 3-nya. Oke, jadi diambil X pangkat 3, U-nya, X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat, 3X kuadrat diturunkan 6X, 6X diturunkan 6, 6 diturunkan lagi 0. Jadi ini berhenti sampai turunannya 0. Ya. Oke, terus bagian sisanya, tadi kan integralnya soalnya ini ya, X pangkat 3, E pangkat 5X dx. Ini jadi U-nya. Ini yang kita turunkan terus nih, X pangkat 3-nya. Ini sisanya jadi DV-nya yang kita integral. Ya. Oke, jadi DV-nya adalah E pangkat 5X dx diintegralkan. Tadi integral E pangkat AX adalah 1/A E pangkat AX ya. Jadi 1/5 E pangkat 5X diintegralkan lagi. Ini ada 1/5 lagi. Jadi 1/25 E pangkat 5X diintegralkan lagi. Berhenti sampai sini karena sebelahnya ini udah 0. Oke. Nah, terus untuk tandanya ini kali ini. Oke. Ini nggak usah tulis begini, ini tulis tandanya adalah plus karena tanda ya. Jadi ini tandanya ini kali ini tandanya plus, ini kali ini. Jadi ke bawah ya, silang nih, turun 1 tangga. X pangkat 3 dikalikannya dengan 1/5 E pangkat 5X tandanya plus, jadi hasilnya ini 1/5 X pangkat 3 E pangkat 5X, terus ini dikali ini jadi hasilnya min. Begitu sampai terakhir. Nah, nanti ini tinggal ditulis aja sebagai hasilnya. Jadi hasilnya ini. Integral X pangkat 3 E pangkat 5X adalah 1/5 X pangkat 3 E pangkat 5X dikurang 3/25, 6/125 min 6 per ini sama ya. Tuh. Oke, ini ada yang salah ketik. Ini bukan 5 tapi 6. Karena 125 kali 5 itu 625. Oke, jadi seperti itu. Seperti ini. Sama. Kalau saya sih lebih enak daripada ini. Kalau ini kan kayaknya nggak pakai metode substitusi ini ya. Metode rumus reduksi. Lebih enak pakai tabel ini. Ngelihatnya nggak terlalu repot. Tapi kalau sekalian terserah kalian lebih prefer yang mana, yang mana.
Ya, coba dilihat dulu metode Tanzalin ini, apakah ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau tadi temennya apa ada yang nanya yang pangkat ini kan yang pangkat kuadrat itu pangkat x kuadrat ya. Jadi kita sebenarnya memang dari kemarin belum fungsi yang dia variabel tapi dia menjadi pangkatnya memang belum ketemu. Jadi kita memang belum membahas metode itu gitu tadi untuk contoh yang ditanyakan temannya. Karena ini yang pangkat 2 itu x pangkat. Jadi kalau ada x pangkat x integralnya apa? Itu saya lupa. Nanti dibahas minggu depan aja lah. Saya cari dulu. Coba buka lagi bukunya. Iya. Kenapa? Ada yang ingin didiskusikan? Silahkan. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya, tapi kayaknya suaranya terdengar putus-putus gitu. Nggak jadi. Suara saya masih dipati dengar dengan jelas nggak? Ibu masih jelas. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Untuk yang Ya, metode silakan. Tanzalin itu digunakan untuk contoh soal untuk soal modelnya yang seperti apa, Bu? Ada ciri-cirinya nggak? Enggak sih sebenarnya kalau misalkan memang masalah itu bisa diselesaikan dengan metode parsial, itu adalah integral parsial, dia bisa pasti bisa diselesaikan dengan metode Tanzalin. Jadi Tanzalin itu sebenarnya apa ya? Sama sih cara mengerjakannya dengan rumus integral parsial, cuma dia dibentuk dalam bentuk tabel. Jadi apa namanya? Ngelihatnya lebih enak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi sama aja. Jadi semua soal yang bisa diselesaikan dengan integral parsial pasti bisa juga dikerjakan dengan metode Tanzalin. Cuma mungkin nanti di sini kan DV ini kan DV. Mungkin kalau turunan nggak akan terlalu rumit ya. Kita kan turunan itu nggak susah. Tapi kan integralnya ini yang susah ya. Ini kebetulan DV-nya itu kita bisa langsung menggunakan rumus dasar. Nah, ada juga suatu kemungkinan di mana untuk ini kan DV untuk mendapatkan V-nya di integral ya. Untuk mendapatkan hasil integralnya itu butuh integral substitusi, itu ada yang kadang-kadang begitu. Jadi nanti di sini sebelahnya tuh ada tambahan untuk menyelesaikan integral ini. Nah, kebetulan ini DV-nya itu bisa langsung pakai rumus dasar untuk nyari integralnya gitu. Jadi itu integral parsial yang itu membutuhkan integral substitusi. Itu ada yang seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya cuma tadi, apakah kapan metode Tanzalin ini digunakan? Di metode Tanzalin ini bisa digunakan untuk semua masalah yang dapat diselesaikan dengan metode parsial, integral parsial. Gitu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang lain gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan.
Ya, saya anggap nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau gitu seperti biasa ya, ada latihan karena memang kita matematika jadi harus melakukan latihan supaya lebih bisa paham. Ini tugasnya nanti akan saya kirim sama seperti minggu lalu ya. Nanti ini tugasnya. Oke, nah ini kan sebenarnya nanti kita ada bagian untuk membahas fungsi trigono sendiri. Tapi karena di sini udah muncul fungsi trigono sin gitu ya, mungkin akan saya tambahkan atau gimana ya? Oke, nanti saya dikirimkan ada di soalnya di mana nanti saya kasih rumus dasar untuk fungsi sin ya, karena di pertemuan pertama juga saya belum memasukkan nih rumus dasar untuk fungsi sin gitu. Jadi sebenarnya sih nggak susah nih, saya tambahin ya, nanti kalian bisa catat, coba dicatat ini rumus dasar untuk sin. Jadi kalau kita punya integral, mungkin ada yang masih ingat nggak? Integral sin apa? Integral sin cos, Bu. Bukannya min cos. Hah? Yuk coba lihat lagi. Iya, Bu, min cos. Iya, min cos. Kenapa saya tahu? Karena kalau sin turunannya cos, ya. Tapi cos Iya, terbalik, turunannya Bu. itu min sin, ya kan? Iya, itu terbalik tadi. Nah, makanya supaya cos ini turunannya jadi sin, kan cos kan turunannya min sin, maka supaya jadi plus, makanya ini dikasih min gitu. Logikanya gitu. X plus B, di sini ada min 1/A. Oke, itu aja sih sebenarnya. Plus C, nah nanti kalau integral cos baru sin. Ya, karena turunan sin cos. Kemarin ini tolong ya ditambahkan ya, dicatat ya, nanti supaya apa ya, waktu kalian mengerjakan tugas ini itu bisa. Kalau len udah ada kan ya, ini rumus dasar untuk len. Bagaimana tadi? Ini rumus dasarnya. Di pertemuan pertama nih kumpulan rumus dasar. Mungkin kalau mau nanti saya kirim lagi. Atau mungkin kalian juga masih punya catatan waktu SMA. Ya, dah kita. Ya, gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oke, ini untuk membantu kalian nanti ya mengerjakan tugas ininya. Tidak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, nanti ini saya akan kirimkan. Oh, ini dicatat dulu. Integral ini udah. Tadi ini saya tambahkan ini ya, integral dasarnya. Ya, pangkat AX dan bagian ini nih. Rumus dasarnya tolong ditambahkan.
Ya, ini udah dicatat? Sudah, Bu. Oke, ya sudah. Kalau gitu, saya absen dulu ya. Untuk keperluan absen, tolong di on-kan kameranya. Oke, satu persatu muncul. Oke, yang belum muncul di saya Lintang, Rizka Setio, Firda Irdayani. Oke, query belum menyalakan kameranya. Query Heru. Query sudah nyala belum? Oke, query sudah. Heru Prasetyo. Heru, kamu ada? Oke, ada. Oke, saya ambil gambarnya sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Itu untuk hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya seperti biasa ya. Mau dikumpul hari apa nih maksimal? Kirim ke email ya. Dengan seperti biasa subjeknya adalah ini karena minggu ketiga berarti T3 ya. T3 spasi kelas spasi nama kalian. Nanti untuk subjeknya ketiga underscore 1 TB05 nama. Oke, kirim via email. Emailnya kumpulnya maksimal kapan? Maksimal mau dikumpul kapan tugasnya? Bukan dikumpul, dikirim ya. Kirim tugas email hari apa? Besok. Hari Sabtu deh ya. Sabtu jam 12.00. Oke, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Nanti Ibu, saya akan kirim. izin bertanya, itu jam 12 siang maksudnya ya? Iya, jam 12 siang. Jam 12 kalau jam 12 malam jam 24.00. Oke, ya gimana lagi yang ingin ditanyakan silakan. Oke, kalau nggak ada saya tutup ya perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kenapa? Seandainya pengumpulan tugasnya dimundurin boleh nggak Bu jadi hari Senin misalnya atau enggak hari? Kenapa emang? Sedikit kok tugasnya itu cuma 5. Oke, udah boleh deh Senin. Sampai jam 23.59 bagaimana, Bu? Nah, kenapa malam-malam banget? Soalnya kita juga ada banyak, Bu, tugas studio. Oke, udah direvisi. Revisi, kumpulkan tugas maksimal hari Senin ya. Jam 23.00. Nah, ini aja. Baik, terima Ya, kasih email banyak, ya. Bu. Iya. Oke, sip. Udah? Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, sudah kalau gitu. Tadi saya sudah tutup, silahkan yang mau live. Baik, terima kasih banyak.